Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dengan cerita yang berbeda pula di channel YouTube Rosid Hidayat. Di sini kita akan membahas dua isu penting yang menjadi perbincangan hangat masyarakat Aceh Singkil akhir-akhir ini. Meski dalam masa pandemi, hal ini terus menjadi buah bibir mengalahkan pandemi yang saat ini sudah menyebar di seluruh wilayah termasuk Aceh Singkil. Itu ialah mengenai pendirian rumah ibadah bagi umat Kristiani. Dan yang kedua adalah mengenai tapal batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dimana berada di Desa Lebalno. Saat ini menurut isu di dalam peta yang dikeluarkan oleh Kementerian bahwasanya banyak daerah wilayah teritorial Aceh Singkil yang berada di Desa Lebalno masuk ke daerah teritorial Kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah, dan itu diklaim oleh mereka. Isu ini menjadi perbincangan hangat dan coba kita lihat ya bagaimana nanti hasil dari rapat yang dilakukan oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Tengku Malik Mahmud Al-Haidar dengan Forkopimda Aceh Singkil. Apakah ada nanti penyelesaian terhadap dua poin persoalan ini atau kembali lagi menjadi isu-isu. Aceh Singkil ini, kenapa mereka berani hadir di mimbar ini, di forum ini? Karena saudara kami yang di luar non-muslim, mereka tahu, mengerti bahwa Islam yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi, Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam yang pada hari ini disuguhkan kepada kita. Teroris, radikalisme, dan lain-lain sebagainya. Paduka Yang Mulia yang kami hormati, persoalan kami ini sudah turun sampai kepada kami hari ini. 1979 2020 perjalanan yang cukup panjang yang dipersoalkan dan yang diributkan bukan emas batangan, bukan kekuasaan dan kewenangan. 30 tahun gerakan Aceh Merdeka dan RI berkonflik, mungkin ada sesuatu yang diharapkan dan diperjuangkan, bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Aceh muncul di tengah-tengah provinsi Aceh. Tidak ada yang kami kejar hari ini saudara kami duduk bersama Yang Mulia, keluarga besar saya setengah non muslim, saya marga Sinada, saya orang Batak, di sini ada Temangger, di sini ada Sinada. Kunjungan kami kepada Yang Mulia kami rasa cukup jelas Yang Mulia. Tempo dulu kami dari umat muslim bersilaturahim ke pendopo Yang Mulia pada Aceh, cukup jelas kehadiran Yang Mulia di
tua ini, harapan kami yang mulia, pertama, konflik yang berkepanjangan ini jangan sampai terus berkepanjangan yang mulia. Kita tinggal di Aceh, dibungkus dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 jelas ribuan nyawa melayang untuk memperjuangkan Aceh yang sesungguhnya. Aceh daerah bersyariah, Aceh daerah bermartabat. Di dalamnya ada turunan-turunan kanun yang telah disepakati oleh pemerintah Aceh bersama dan dengan pemerintah Republik Indonesia. Kami berharap kehadiran yang mulia jangan sampai timbul korban lagi di bumi Tuhan ini. 79 korban yang mulia, 2015 korban yang mulia, tanggal 13 Oktober 2015 hari Selasa terjadi konflik, jatuh korban satu orang dari pihak Islam. Tanggal 14 Oktober 2015 pejabat petinggi negara langsung turun ke Aceh Singkil. Kapolri Badruddin Haiti turun ke Singkil, ingin dia menyelesaikan Aceh. Sudah berapa tahun yang mulia setelah 2015 kami melihat yang mulia belum ada titik temu dan titik terang. Pemilu kada sudah diambang pintu 2022. Kami khawatir yang mulia. Kami melihat, kami menguruk sejarah mulai tahun 79, hampir rata-rata menjelang pemilu kada rawan dan sensitif. Apa yang perlu kami sampaikan pada hari ini yang mulia? Saya tidak turut campur persoalan tapal batas. Itu tanggung jawab pemerintah. Mau dikemanakan daerah ini. Beban dan tugas sudah diamanahkan oleh negara kepada pemerintah. Hari ini permasalahan Singkil tidak mungkin ini dibiarkan begitu saja yang mulia. Mengabaikan masalah ini yang mulia sama dengan menyiram bara api di bawah tumpukan jerami yang kering. Suatu saat dapat terbakar. Pemerintah Aceh Singkil jangan mengira situasi kondisi Singkil kondusif yang hakiki. Tidak ada yang menyangka 2015 terjadi yang mulia. Bapak Kapolres waktu itu kecolongan. Mulai satu hari penuh tanggal 12 Oktober sampai malam menjelang subuh kita mediasi pada waktu itu. Apa yang terjadi di mulia di luar praduga dan dugaan. Kenapa? Inilah persoalan yang tidak pernah selesai sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu yang mulia, kami berharap mungkin masih banyak yang perlu kami sampaikan. Keinginan kami sebenarnya hari ini bahwa kami menyampaikan persoalan dari A sampai Z, dari A sampai selesai. Makanya kami minta kepada pemerintah Aceh supaya susunan kursi seperti ini kita diskusi, dialog, tidak ada yang perlu kita khawatirkan yang mulia. Tidak ada dikhawatirkan seperti di Papua hari ini. Tidak ada yang mulia. Itu saja yang mulia mungkin barangkali yang dapat kami sampaikan. Karena yang mulia segera berangkat ke Medan. Kami harapkan, kami doakan semoga yang mulia Duka yang mulia Wali Nagun juga pemerintah Kabupaten Singkil, Forkopimda Aceh Singkil, mari lapangkan dada, luangkan waktu untuk menyelesaikan persoalan Singkil. 41 tahun ini persoalan kebutuhan sedikit yang mulia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allah yang mulia, kami tetap tunjukkan umat muslim di Aceh Singkil ini, kami tunjukkan kepada dunia tidak ada umat Islam di dunia ini yang bertoleransi sebagai umat Islam di Aceh Singkil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian. Wassalamualaikum wabarakatuh. Allah
Kabupaten Aceh Singkil, sebuah suatu penghormatan bagi kami masyarakat Aceh Singkil, Bapak Paduka yang mulia dapat berkunjung ke daerah kami. Dalam rangka silaturahim dan itu juga antar lintas umat beragama seperti itu acaranya. Jadi apa harapan dalam acara ini, Ustaz? Harapan saya dalam acara ini kiranya nanti bahwa ya Paduka yang mulia Wali Nangro tadi sudah melihat, mendengarkan langsung pemaparan dari umat Muslim mewakili dan juga dari umat non-Muslim bahwa tidak ada konflik antar umat beragama kita selama ini. Intinya apa? Ya regulasi hukum yang sudah ada di Aceh kita menginginkan ya secara jelas tegas itu dijalankan oleh pemerintah Aceh itu sendiri. Itu harapannya. Pihak agama Nasrani dan Islam, apa pendapat yang mulia tentang konflik yang sudah 40 tahun ini yang mulia? Inilah konflik ini saya harus kita cari jalan penyelesaian dengan damai gitu ya, dengan hati yang apa, yang dingin ya, begitu. Jangan ada emosi, jangan apa, dan kita ikut aja peraturan yang ada ya. Jadi Paduka yang mulia ini kita ini konflik ini akan mengurut kepada undang-undang atau kanun yang mulia karena ini di Aceh. Ya pokoknya begitulah, nanti kita lihat ya. Di undang-undang ada kanun Aceh pun ada semuanya. Nanti kita lihat gitu, ya. Bagaimana kita selesaikan ya. Terbaik lah. Baik, ada harapanmu yang mulia terhadap kemarin kan juga ada konflik masalah tanah karena 40.000 tanah Aceh sudah diambil oleh Sumatera Utara. Bagaimana tanggapan yang mulia? Jadi masalah itu juga nanti ya saya harapkan supaya pemerintah Aceh, pemerintah Sumatera Utara ya duduklah ya, bikin tim bersama ya, membincangkan apa persoalan yang sudah terjadi dan bagaimana menyelesaikan dengan cara baik. Gitu. Baik yang mulia, itu tim formatur yang akan mengurus konflik agama itu apakah dilibatkan wartawan Singkil atau wartawan Banda Aceh? Karena biar ada transparansi kepada masyarakat sehingga tahu di mana sampai di mana kejelasan konflik agama ini supaya bisa cepat selesai yang mulia. Ya dalam hal itu saya kira ya bagus kita libatkan beberapa pihak ya. Jadi supaya apa itu jalan tengah lah gitu kan. Ada jalan tengahnya begitu. Supaya tidak ada bias sebenarnya ya. Bagaimana tanggapan Bapak untuk masalah rumah ibadah? Harapan Bapak sebagai Bupati Singkil? Ya, sebagai random yang kita ketahui sebenarnya kunjungan Paduka yang mulia ini sudah lama direncanakan, ya kan? Tetapi karena sesuatu hal beliau belum bisa hadir karena di samping dia sudah sepuh, sudah usia ujur, ya mereka harus lihat kondisi kesehatannya. Nah akhirnya pada hari ini menindaklanjuti tentang pertemuan pada hari seyogianya beliau itu ingin silaturahmi bersama jajaran pemerintah Kabupaten Singkil dan juga silaturahmi dengan unsur-unsur masyarakat dan tokoh lintas agama menyangkut dengan pendalam ibadah. Ya beliau saya tidak komentar, diserahkan kepada pemerintah yang membidangi. Beliau menyampaikan, nah, kita juga seperti itu, kita dituntut oleh umat Islam, insya Allah kita tidak mau mengapresiasi atau tidak mau mengurus, sudah urus. Nah, karena kita ingin menghormati norma-norma itu, karena kita sudah menyampaikan keberatan tentang permasalahan yang belum selesai dari segi ini, kita sampaikan ke pemerintah provinsi. Nah, pemerintah provinsi kita disampaikan agar bersabar, kita akan segera membentuk tim terpadu untuk mengidentifikasi permasalahan konflik yang ada di Singkil dan lain sebagainya. Nanti akan kami rekomendasikan, akan kita ramu, bisa hasilkan, nanti akan dilibatkan siapa-siapa sehingga tidak ikut campur dalam penyusunan tim itu, karena yang disusun adalah melalui asistensi satu pemerintahan dan juga Ketua FKUB Provinsi Aceh. Apa harapan Bapak sebagai Bupati Singkil terhadap pemerintah Provinsi Aceh mengenai dua hal yang sangat berat ini? Satu mengenai tapal batas, yang kedua mengenai konflik rumah ibadah ini, Pak. Yang jelas pertama batas wilayah itu adalah wilayah Singkil yang sementara ini menurut peta yang baru laporan dari Kepala Mukim Kemukiman dan Notaris bahwasanya itu sudah diklaim wilayah kita. Kita berharap kepada pemerintah Aceh dan pemerintah pusat agar segera menindaklanjuti sehingga tidak terjadi konflik
lain daripada konflik pendirian rumah ibadah. Nah ini harus betul-betul pemerintah Aceh harus fresh dan harus sigap menanggapi tentang kejadian masalah yang ada terjadi perbatasan di Aceh Singkil dengan Tapoloi Tengah, yaitu Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Nah menyangkut dengan konflik rumah ibadah, yang kita juga berharap rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Aceh, kami sendiri bekerja adalah berdasarkan aturan dan undang-undang, bukan semena-mena kami. Maka yang kami sampaikan itu adalah dasar yang sudah kami laksanakan tahapannya. Sampai hari ini juga masih menemukan jalan buntu. Makanya kami minta pemerintah Aceh ikut serta membantu menyelesaikan konflik yang ada di Aceh Singkil ini dengan dalih dan dasar apapun. Yang jelas pemerintah Aceh ingin hidup rukun damai, khususnya di Aceh Singkil, menyangkut dengan pendirian rumah ibadah yang sudah diikat dengan Kanun nomor 4 2016, yang sudah diikat dengan SKP 2 Menteri, adanya peraturan Gubernur Aceh dan adanya undang-undang pemerintah Aceh. Hal yang terberat Pak, persoalan terberat ini, alasan terberat mengenai yang dua konflik ini Pak, mengenai dua persoalan ini, apa yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Singkil? Ya tentu kita sangat merasa susah ya kan, karena berdasarkan masalah perbatasannya adalah topografi ya, pemetaan itu yang berdasarkan hasil penemuan mereka katanya ada penemuan peta tahun 1920 sekian, kita juga kurang mengerti dasar usulnya. Juga menyangkut dengan rumah ibadah ini yang sudah terjadi dari 19 dan sudah selesai. Nah 2015 terjadi lagi, makanya hari ini kita minta pada pemerintah Aceh agar cepat mengambil langkah yang terbaik. Oke, makasih. Sama-sama jawaban ketiga narasumber tadi. Dan untuk selanjutnya kita tunggu saja, mudah-mudahan ada titik temu dan terselesaikan masalah ini untuk kebaikan kita bersama. Khairul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balot